di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, kami datang di altar-Mu Tuhan. Sekali lagi ulangi dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi. Amin. Saat datang di altarnya, oh, sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan
Shalom, apa kabar jemaat gereja Oikos Online? Apa kabar hari ini? Selamat pagi, siang, atau sore ya. Sesuai dengan kapanpun saudara menonton video ini. Minggu ini senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara semua meskipun secara online. Dan untuk topik atau judul khotbah hari ini adalah tentang Allah yang melihat atau El Roi. Jadi saudara, kalau saudara mendengar kata El Roi, saudara ingat tentang Allah yang melihat saudara. Kita akan baca ayatnya di dalam Kejadian. Saudara tahu kisah ini, kisah tentang Abraham, Sarai dan juga Hagar ya. Dan kita akan melihat tentang kata El Roi. Kejadian 16 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kadesh dan Beret. El Roi artinya adalah Allah yang memperhatikan atau Allah yang melihat saya. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang tahu bahwa Allah adalah Allah yang memperhatikan, yang melihat kita. Yang melihat kita saat kita bersuka cita, Allah yang melihat kita saat kita menangis, Allah yang melihat kita saat kita lelah, Allah yang melihat kita saat kita merasa kesepian, Allah yang memperhatikan. Bahkan pemazmur berkata, Engkaulah yang menampung setiap tetes air mataku di dalam kirbatmu. Kita punya Allah yang besar, tapi juga Allah yang menaruh perhatian kepada setiap titik dan elemen kecil dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan terlebih dahulu mendengarkan kisah tentang Hagar. Hagar adalah seorang wanita dari Mesir yang juga menjadi budak dari Sarai. Jadi kalau saudara tahu tentang kisah Abraham, Sarai dan juga Hagar, saudara memahami bahwa kisah ini bermula ya dari janji Tuhan kepada Abraham untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Nah, ketika Abraham dan Sarai mendengar janji firman Tuhan ini dan mereka menunggu begitu lama dan Sarai mulai tidak sabar, dia ingin menolong Tuhan. Akhirnya dia memberikan budaknya Hagar untuk menjadi istri ya dari Abraham supaya akhirnya Abraham bisa mendapatkan keturunan. Saat itu Sarai bertindak bukan berdasarkan imannya dia bahwa dia bisa hamil dan kemudian memberikan keturunan kepada Abraham. Dia bertindak dengan pemikiran dia secara akal manusia. Dia mau membantu Tuhan bahwa seolah-olah Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya dengan cara yang ajaib. Maka dari itu dia membantu Tuhan. Dia menyuruh Abraham untuk tidur dengan budaknya, dengan Hagar, supaya akhirnya Abraham bisa memperoleh keturunan. Dan saudara tahu yang terjadi setelah itu adalah yang tidak diharapkan oleh Abraham dan Sarai. Saudara lihat dalam Kejadian 16 ayat yang keempat dikatakan demikian, Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Dari sini kita melihat kesalahan Hagar. Dia budaknya Sarai, tapi dia kemudian memandang rendah nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Saudara,
desain atau rancangan Tuhan dalam pernikahan bahwa hanya ada satu suami dan satu istri, satu pria dan wanita, itu menyelamatkan kita dari tragedi, dari kekacauan seperti yang terjadi di dalam keluarga Abraham, Sarai dan Hagar. Ya, saudara lihat bahwa ketika desain Allah akan sebuah pernikahan itu dirusak, ya, boundariesnya diturunkan, maka saat itu kekacauan demi kekacauan mulai terjadi. Dan saudara lihat, ya, akhirnya yang terjadi Hagar memandang rendah Sarah, dan kemudian Sarah menjadi marah, dan akhirnya Hagar terusir dari rumah. Dan akhirnya Hagar mengembara di padang belantara. Sampai kemudian kalau saudara lihat, malaikat Tuhan datang menemui Hagar, ya. Lalu di ayat 7 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa, ya, the angel of the Lord found her, menemukan dia. Jadi pada saat itu Hagar terusir dari rumahnya, ya, dia tidak punya tempat perlindungan, dia sedang hamil, ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat, ya, pada awalnya kisah ini dimulai juga dengan kesalahannya, dengan rasa sombongnya sehingga dia menghina nyonyanya, dan dia menerima konsekuensi dari kesalahannya itu. Dia terusir, dia saat ini sebagai perempuan yang hamil, dia ada di padang belantara, di padang gurun. Dia kepanasan, dia kesepian, dia terusir, dia tertolak, dia merasa sedih, lapar dan haus. Dan saudara tahu, malaikat Tuhan menemui dia. Saudara, berapa banyak dari kita yang bisa mengidentifikasi diri kita dengan Hagar pada siang hari ini? Kita mungkin, oh enggak, aku bukan perempuan, sorry, aku enggak hamil. Ya, maksud saya bukan secara gender, bukan secara keadaan juga. Tapi berapa banyak di antara kita yang saat ini merasa berjalan sendiri di padang gurun. Kita merasa kita tidak memiliki home, kita tidak merasa memiliki rumah, kita tidak merasa belong, tidak ada orang yang memiliki kita. Ya, kita merasa sendirian dan kita berada di dalam sebuah fase yang kering, ya, di mana kita melihat kekeringan, ya, tidak ada pengharapan, dan kita merasa seolah-olah kita capek karena di padang gurun itu saudara tidak melihat apapun selain pasir dan kegersangan di sekeliling saudara, ya. Jadi itu yang saat itu Hagar rasakan, sampai kemudian saudara lihat, ya, bukan dikatakan Hagar ini berdoa dan mencari Tuhan, tidak ada firman yang seperti itu. Tetapi dikatakan bahwa saat dia sendiri, saat dia ada di padang gurun, ya, datanglah malaikat Tuhan menemui dia, ya, found her, menjumpai dia. Saudara, berapa banyak dalam kehidupan kita juga merasa bahwa di saat kita sendiri, di saat kita mengalami perjalanan yang sepi di padang gurun yang kering, tiba-tiba Tuhan ada menemukan kita, menjumpai kita, ya. Dan di saat Hagar dijumpai oleh malaikat Tuhan ini, Hagar yang tadinya lost, Hagar yang tadinya tersesat, Hagar yang tadinya wandering, ya, berjalan sendirian tanpa arah di padang gurun, dia bertemu dengan malaikat Tuhan yang memberikan dia direction, arahan ke jalan mana dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Dan pada akhirnya Hagar berkata demikian, ya, dikatakan bahwa engkaulah El Roi. Engkaulah Allah yang melihat aku. Dan dia berkata, hari ini aku melihat dia yang melihat aku. Saudara, berapa banyak dari kita yang bisa merasa bahwa saat saudara mendengar firman ini, atau saat saudara ada di gereja, bahwa
itu dimulai dengan Allah menjumpai saudara. Allah menemukan saudara. Hagar bisa melihat El-Roi karena El-Roi, Allah sendiri yang terlebih dahulu menjumpai dia. Dan berapa banyak dari kita yang bisa rindu untuk bisa mengalami pengalaman El-Roi dalam kehidupan kita, di mana kita bisa melihat dia yang selama ini memperhatikan kita. Bagaimana saudara mengenal Allah saudara? Apakah Allah saudara itu terasa sebagai Allah yang jauh? Atau saudara bisa mengalami sebuah pengalaman El-Roi di mana saudara bisa berkata, aku melihat bahwa Allah melihat aku. Saudara bisa mengalami sebuah iman bahwa setiap hal yang saudara alami, yang saudara derita, yang saudara lalui dalam hidup saudara, ada mata Allah yang melihat dan memperhatikan saudara. Amin. Ya, dan perjumpaan dengan Allah di dalam satu sumur yang namanya sumur El-Roi itu tadi, Lahai-Roi itu tadi, adalah sebuah awal di mana akhirnya Hagar itu juga diberkati dengan keturunannya yang bernama Ismail. Tetapi ingat, biarpun Ismail ini bukanlah anak perjanjian, dia tetap mendapatkan berkat dari Allah sebagai keturunan Abraham. Nah, saudara, yang saya ingin katakan hari ini adalah apakah Allah ada dalam hidup saudara dan apakah saudara bisa melihat Allah ada dalam kehidupan saudara. Dalam ayat-ayat yang berikutnya dikatakan bahwa direction atau arahan yang diberikan oleh malaikat Tuhan itu kepada Hagar adalah untuk pulang ke rumahnya, ke rumah nyonyanya, ke rumah Sarai, dan akhirnya harus menuruti apa yang menjadi kemauan nyonyanya. Saudara lihat, tapi Hagar menuruti hal itu setelah dia berjumpa dengan malaikat Tuhan ini. Kalau kita ya menempatkan diri kita sebagai Hagar, ya kita harus melihat bahwa ada hal yang sama di antara kita dengan Hagar. Yang pertama, bahwa kita ini adalah golongan yang sebenarnya adalah hamba atau budak dosa. Sebelum kita mengenal Kristus, kita ini adalah judulnya ataupun predikat kita ini adalah budak dosa. Kita ini pendosa. Terus kemudian ketika Hagar melihat siapa itu El-Roi, dia bilang, oke, kalau aku disuruh pulang, aku akan pulang. Ya, kenapa? Karena dia sudah melihat El-Roi. Bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Apakah kita akan bersikap sama seperti Hagar yang mau pulang, ya, mengikuti arahan dari malaikat Tuhan yang menjumpai dia? Seringkali ada perjalanan kekristenan kita hanya berhenti kepada euforia. Oh iya, saya telah menjadi Kristen, saya telah lahir baru, saya telah melihat Tuhan. Tapi apakah kita bersedia untuk mengikuti setiap direction, setiap arahan yang diberikan, meskipun itu berat buat kedagingan kita? Rasul Paulus berkata bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah. Dari hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Dulu kita hidup untuk dosa, sekarang kita hidup untuk kebenaran. Ya, maka daripada itu, yang pertama yang ingin saya garis bawahi dari kitab ini adalah alami El-Roi dalam kehidupan saudara. Alamilah kenyataan di mana saudara bisa melihat Dia yang memperhatikan saudara, seperti yang dialami oleh Hagar. Dan yang kedua adalah Hagar. Hagar adalah potret tentang penderitaan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita bisa merasa Allah itu seolah-olah tidak mendengarkan doa kita. Allah itu tuli terhadap setiap air mata dan tangisan dan seruan kita. Tapi kita bisa melihat Hagar saja, bukan Sarai, dia berkata bahwa Allah memperhatikan saya. Apalagi kita yang sekarang ini anak perjanjian. Harusnya kita juga beriman bahwa Allah adalah Allah yang memperhatikan kita.
Lalu yang kemudian doa saya bagi saudara semua adalah saya akan meminta Allah yang memperhatikan dan melihat saudara untuk bisa melihat Dia dan karyanya dalam kehidupan saudara. Saya ingin saudara, mata hati saudara bisa terbuka dan melihat siapa Kristus. Dan kemudian iman saudara dibangkitkan untuk percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan, daripada apa yang kita minta. Saudara, Elroy adalah berbicara tentang mata yang terbuka untuk melihat Allah, untuk mengetahui dan mengenali bahwa Allah tidak pernah melewatkan air mata saudara itu jatuh. Dia menampung air mata saudara dalam kirbatnya. Dia memperhatikan saudara. Dan saat saudara punya iman untuk melihat bahwa Allah memperhatikan saudara, saudara mulai berharap bahwa Allah menjawab doa saudara. Dan kalau Allah sanggup untuk menjawab doa saudara, saudara tidak akan pernah menjadi orang yang gampang menyerah dalam kehidupan. Saudara terus tekun berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir, saudara tetap ingat untuk berjalan sesuai dengan arahan, sesuai dengan perintah Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kita punya Alkitab yang menjadi penunjuk arah bagi kita. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, hari ini saya akan menutup dengan doa yang singkat untuk saudara semua di rumah saudara masing-masing, agar saudara bisa mengalami Elroy dalam kehidupan saudara. Saudara ingat, Hagar adalah hamba, tapi dia diperhatikan. Apalagi kita yang adalah anak perjanjian, kita pun lebih diperhatikan sebagai biji mata Allah, sebagai kekasih Allah, sebagai umat kesayangan Allah. Kita diperhatikan dan ingat, Allah mengarahkan kita pada jalan-jalan kebenarannya. Biarlah mata kita melihat siapa Allah kita dan telinga kita bisa mendengar akan setiap arahan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk melangkah ke jalan yang Dia ingin kita lalui. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau bersyukur karena dari kisah ini kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Anugerah-Mu Tuhan tidak terbatas kepada siapapun. Kami melihat kasih anugerah Allah yang diberikan kepada Hagar. Saat Hagar sendiri di padang gurun yang panas, Engkau tidak membiarkannya berjalan sendiri. Engkau ada menunjukkan dirimu baginya. Engkau menemukan, Engkau menjumpai Hagar Tuhan. Memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan arahan untuk Hagar. Kami berdoa saat ini untuk penonton, untuk jemaat gereja Oikos Online yang sedang merasakan berjalan di padang gurun sendirian. Kami berdoa supaya tangan Allah yang kuat saat ini menopang mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan, temukan Tuhan, jumpai anak-anak-Mu yang saat ini sedang sedih, yang sedang merana Tuhan, yang sedang kesepian, yang merasa berjalan di padang gurun Tuhan. Temui mereka Tuhan dengan kasih karunia-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan bawa mereka Tuhan kembali Tuhan kepada rancangan-Mu yang semula. Dan kami berdoa juga buat kami yang sudah mengenal Engkau Tuhan, kami yang sudah menyebut diri kami sebagai Kristen Tuhan. Biarlah kami mengalami Tuhan Elroy dalam kehidupan kami, di mana kami boleh melihat dan mengenal Allah yang selama ini memperhatikan kami. Kami boleh punya awareness, kami punya kesadaran bahwa Allah kami bukanlah Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat, yang diam di dalam kami Tuhan, yang menghapuskan air mata kami, yang bersuka cita Tuhan saat kami bersuka cita, yang bergerak
terang Tuhan ketika kami menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, biarlah kami mengalami Tuhan pengenalan akan Allah yang sejati Tuhan, dan itu membuat sukacita kami penuh Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, untuk tahu ke arah mana kami akan melangkah. Dan kami berdoa ketaatan sebagai hamba Tuhan untuk bisa melangkah sesuai dengan jalan yang Engkau ingin kami lalui di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah hidup kami menjadi hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku, ubah hidupku, harui hatiku, sesuatu terjadi.